Cyberbullying. Apakah pengertian dari cyberbullying itu? Apa tujuan seseorang melakukan cyberbullying? Bagaimanakah contoh-contoh cyberbullying? Mengapa seseorang melakukan cyberbullying? Apa saja dampak cyberbullying? Dan apa sajakah ciri-ciri orang yang mengalami cyberbullying? Untuk penjelasan lebih lengkap akan dijelaskan di dalam video berikut. Cyberbullying adalah bentuk perundungan atau pengambilan yang dilakukan secara sengaja dan berulang melalui media digital seperti internet, media sosial, pesan teks, email, atau platform online lainnya. Tujuannya adalah untuk menakuti, mempermalukan, mengintimidasi, atau menyakiti psikologi seseorang yang menjadi korban. Ada beberapa contoh cyberbullying yang sering terjadi. Yang pertama, pesan ejekan atau cercaan. Yang kedua, postingan yang mempermalukan atau merendahkan seseorang. Yang ketiga, menggunakan identitas palsu untuk mengancam atau mengejek seseorang. Yang keempat, menyebarkan rumor atau informasi palsu. Yang kelima, membuat komentar negatif yang mengejek seseorang. Dan yang keenam, melakukan pelecehan online terhadap seseorang. Alasan mengapa cyberbullying terjadi sangat beragam dan biasanya dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Berikut beberapa alasan utama mengapa seseorang melakukan cyberbullying. Yang pertama adalah anonimitas dan disinhibisi. Pelaku merasa aman dan tidak bertanggung jawab karena identitasnya tersembunyi di balik layar, sehingga mereka berani melakukan tindakan agresif tanpa takut konsekuensi langsung. Yang kedua, keinginan memuaskan diri dan rasa kuasa. Cyberbullying bisa menjadi cara untuk mendapatkan rasa superioritas, kuasa, atau pengendalian atas orang lain, terutama bagi mereka yang merasa rendah diri atau tidak aman. Yang ketiga adalah masalah pribadi dan emosi negatif. Pelaku seringkali melampiaskan frustasi, cemburu, atau emosi negatif lainnya yang mereka alami dalam kehidupan nyata melalui tindakan bullying di dunia maya. Yang keempat adalah korban bullying yang menjadi pelaku. Tidak jarang pelaku cyberbullying adalah mantan korban yang melampiaskan rasa sakit atau ketidakadilan yang pernah mereka alami kepada orang lain. Yang kelima adalah kurangnya empati dan kesadaran dampak. Pelaku seringkali tidak menyadari atau tidak peduli akan dampak emosional yang dialami korban akibat tindakan mereka. Yang keenam, ingin populer atau mendapatkan perhatian. Beberapa orang melakukan cyberbullying untuk menarik perhatian atau menjadi populer di dunia maya dengan memancing kontroversi atau viralitas. Yang ketujuh, iseng atau bosan. Ada pelaku yang melakukan cyberbullying hanya karena iseng atau bosan, tanpa menyadari dampak serius dari perbuatannya. Yang kedelapan, konflik dan balas dendam. Cyberbullying bisa terjadi akibat konflik pribadi, seperti putusnya hubungan pertemanan yang memicu keinginan balas dendam secara online. Dan yang terakhir adalah riwayat gangguan mental atau kepribadian tertentu. Beberapa pelaku memiliki gangguan mental, sifat manipulatif, narsisme, atau kecenderungan sadisme yang membuat mereka lebih rentan melakukan cyberbullying. Tanda-tanda seseorang menjadi korban cyberbullying meliputi perubahan perilaku, emosional, fisik, dan pola interaksi online yang dapat dikenali sebagai berikut. Yang pertama, perubahan perilaku. Korban cenderung menjadi lebih tertutup, terisolasi, kehilangan minat pada aktivitas yang biasa disukai, dan menghindari interaksi sosial. Yang kedua, perubahan emosional. Mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres, kecemasan, depresi, kemarahan, atau penurunan harga diri. Perasaan marah dan depresi sering muncul sebagai respon terhadap intimidasi yang dialami. Yang ketiga, rasa takut dan gugup. Korban sering merasa gugup saat menerima pesan atau email, serta takut menggunakan media sosial karena khawatir mendapatkan komentar negatif atau serangan lebih lanjut. Yang keempat, menerima pesan negatif dan penghinaan berulang. Korban menerima pesan-pesan yang menyakitkan, penghinaan, atau dipermalukan secara publik secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah rasa malu dan embarrassment berlebihan.
Korban merasa sangat malu atau tidak nyaman dengan identitas diri akibat komentar atau konten negatif yang disebarkan. Cara mengidentifikasi cyberbullying dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa tanda dan ciri-ciri berikut. Yang pertama, perubahan emosional dan perilaku korban. Korban cyberbullying sering menunjukkan ciri-ciri depresi seperti mudah marah, memiliki masalah kepercayaan dengan orang lain, merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar, dan mudah curiga secara berlebihan. Yang kedua, perubahan pola interaksi online korban. Korban mungkin mengurangi aktivitas di media sosial, menghapus akun, atau membatasi interaksi online sebagai bentuk menghindari serangan. Penggunaan media digital untuk melakukan serangan. Tindakan cyberbullying dapat berupa mengirim pesan ancaman atau hinaan lewat media sosial, menyebarkan foto atau video, memalukan korban secara online, membuat akun palsu untuk mempermalukan atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Dampak emosional dan psikologis terhadap korban cyberbullying sangat serius dan beragam, meliputi yang pertama, depresi dan kecemasan. Korban sering mengalami depresi, kecemasan, dan stres yang berkepanjangan akibat tekanan dan intimidasi yang terus-menerus dari pelaku cyberbullying. Yang kedua, rasa malu, takut, dan terhina. Korban merasa malu, takut, khawatir, dan terhina karena pesan-pesan negatif dan penghinaan yang tersebar luas di media sosial yang membuat mereka merasa terekspos dan rendah diri. Dampak cyberbullying dalam hubungan sosial dan prestasi akademik. Korban sering merasa terisolasi secara sosial karena takut atau malu berinteraksi dengan orang lain, sehingga menarik diri dari lingkungan sosialnya. Tekanan mental dari cyberbullying menyebabkan penurunan konsentrasi dan motivasi belajar, sehingga prestasi akademik korban menurun.